Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan narju bihan najata yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala imamil muttaqin wa qudwatil amilin wa sirajil mu'minin habibi rabbil alamin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Al-Bajah TV, para pendengar radioku, dan para rekan-rekan seiman seislam yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Sungguh bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat besar keutamaannya. Dikatakan oleh para ulama, bulan ini adalah bulan kita panen dari pahala. Yang semula pahala bernilainya 1 akan dilipat gandakan di bulan ini sampai 700 kali lipat. Maka mari ayo kita manfaatkan kemuliaan bulan Ramadan ini sehingga kita bisa meraup pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini guna untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Al-Bajah TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tentu mengharapkan adanya kebahagiaan, ketenangan. Yang semoga dengan kebahagiaan, ketenangan tersebut adalah yang menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang tidak akan merasakan bahagia jikalau tidak adanya ketenangan. Maka ketenangan adalah begitu sangat penting di dalam diri kita sehingga kita merasakan bahagia. Tidak semua orang merasakan bahagia, senang, itu merasa ketenangan. Tapi orang yang merasa tenang, ia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki dari dalam hatinya. Pun demikian orang yang merasa dirinya galau, merasa dirinya rapuh, gundah, maka yang timbul dalam hatinya adalah sedih. Maka kita tidak ingin ada dalam hati kita perasaan sedih. Kita ingin dalam hati kita gembira, ketenangan. Maka bagaimana para ulama ahli tasawuf mengajarkan kepada kita agar hati kita bersih dan hati kita ini tenang di dalam hidup sehari-hari. Ada 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah jangan menggantungkan kebahagiaan atau ketenangan kita dengan hal-hal materi. Atau dalam bahasa ulama tasawuf adalah jangan menggantungkan hati kita kecintaan kepada dunia. Karena kalau kita menggantungkan kebahagiaan, ketenangan ini kepada hal-hal materi, maka di saat kita tidak memiliki materi tersebut yang kita inginkan, maka tidak kunjung rasa ketenangan dan kebahagiaan. Contoh seorang yang berangan-angan ingin memiliki motor, ingin memiliki rumah, ingin memiliki anak
dan sebagainya. Di saat ia tidak memiliki itu semuanya, tidak memiliki kendaraan motor, tidak memiliki rumah, tidak memiliki mobil, tidak memiliki anak, maka yang ada pada dirinya adalah apa? Gundah, tidak kunjung tenang, tidak kunjung senang. Dia selalu sedih karena apa? Kebahagiaan yang ada pada dirinya ia gantungkan kepada hal-hal materi. Yang tidak akan bahagia, tidak akan tenang, tidak akan kunjung lega hati ini kecuali dengan mendapatkan materi tersebut. Pun demikian kalau ia mendapatkan materi itu, dia punya motor, dia punya mobil, dia punya rumah, ternyata rumah yang ia miliki rusak, motor yang ia miliki tabrakan atau hilang, maka kebahagiaan, ketenangan tersebut sudah hilang dari dalam dirinya. Karena apa? Kebahagiaan yang ia miliki, yang ia persepsikan setelah adanya materi, ia ikatkan dengan materi atau hubbud dunia, ya, hatinya dicantelkan kepada dunia, maka ketenangan, kebahagiaan itu tidak akan kunjung hadir kepada dirinya. Ini, nah, maka bagaimana kita mendapatkan bahagia, ketenangan dan kebahagiaan begitu sangat mudah. Bagaimana kita berkumpul dengan keluarga kita, dengan anak kita. Pun demikian kalau kita melakukan kebaikan di hari ini lebih baik dari hari kemarin, kita pun harus bahagia karena kita saat ini melakukan kebaikan lebih baik dari apa yang kita lakukan di hari kemarin. Kita berbuat baik dengan teman kita, dengan tetangga kita, harusnya kita berbahagia di situ. Jadi jangan sampai kebahagiaan kita itu digantungkan kepada hal-hal materi, yang menjadikan sebab kita akan sedih terus kalau tidak punya materi tersebut. Kemudian yang kedua, agar kita senantiasa tenang dan bahagia, kita harus senantiasa berusaha dan jangan sampai kita menentukan hasil. Atau dalam Islam disebutkan adanya ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita ikhtiar. Jadi kemampuan kita seorang makhluk adalah berikhtiar, berusaha apa yang kita bisa. Contoh, kita bercita-cita menjadi seorang profesor, seorang doktor. Kita saat ini tugas kita adalah usaha. Adapun yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang di saat ia usaha, dia itu senantiasa memikirkan apakah saya ini jadi orang yang sukses menjadi doktor, apakah saya menjadi orang yang sukses menjadi seorang profesor, insinyur, ya. Dia memikirkan terus, padahal kita tugas manusia adalah hanya usaha, ya, hanya usaha, yaitu ikhtiar, ya. Apa yang kita bisa. Adapun hasilnya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau, ya, memiliki azam, tekad yang sangat kuat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan dua kunci ini kita akan benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dan orang yang meninggalkan dari dua kunci ini, maka ia akan merasakan sedih, gundah, bahkan bisa jadi stres. Kapan? Di saat orang dia tidak pernah usaha, dia ingin menjadi orang sukses di akhir hayatnya, ya. Di saat dia dewasa ingin jadi sukses, tapi dia tidak pernah usaha untuk menjadi sukses, tidak pernah berbisnis, tidak pernah jual beli, tidak pernah ia melakukan usaha-usaha hingga ia menjadi sukses. Kemudian nanti di saat dewasa, di saat dia tua, dia akan merasakan menyesal yang sebesar-besarnya. Karena apa? Karena tidak adanya usaha, ikhtiar. Maka dalam Islam kita diajarkan adanya ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak melakukan ini, maka ia akan menyesal, bahkan bisa jatuh menjadi depresi, stres. Dan seorang muslim hakikatnya tidak akan pernah merasakan stres atau depresi. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wala tahinu wala tahzanu bahwasanya janganlah engkau merasa hina dan engkau merasa lemah, ya. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, sedangkan engkau dalam keadaan memiliki derajat yang tinggi jikalau kalian semua adalah orang-orang yang beriman. Maka orang muslim hakiki, mereka tidak akan merasa depresi, stres atau galau karena di saat menghadapi ujian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa gembira, senang dan tenang, sehingga kita bisa tenang
dan senang di saat kita taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha minni wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX.